Subhanahu wa ta'ala di dalam dirinya itu sinah. Sinah itu bahasane wong sedayon iki napa? Lep-lepan napa? Bahasane setengah ngantuk. Permulaan ngantuk, permulaan tidur. Yang ngantuk tapi mendekati tidur. Rip-ripan. Rip-ripan. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Makanya di dalam ayat kursi yang kita hafal, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah sekali yang namanya ngantuk, apalagi sampai tidur. Tidak ada alaihi salatu wassalam saat itu diberikan Allah Subhanahu wa taala ketenangan yang luar biasa karena salah satu serpihan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah rasa ngantuk, ketenangan yang diberikan kepada kita. Itu serpihan dari rahmat Allah. Diberikan rasa ngantuk tersebut kemudian diambil dari dila aisar, dari tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam, kemudian diciptakannya Hawa. Jadi ada kata-kata seperti ini. Istri itu tulang rusuk, bukan tulang punggung, ya kan? Ada kata-kata seperti istri itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Makanya harus dijaga. Nah, di sini dijelaskan para ulama tafsir, salah satunya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tatkala itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam bangkit dari tidurnya. Kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam melihat istrinya Hawa, lantas mengatakan kepada Hawa seperti ini, lahmi wadami wazaujati. Lahmi, dagingku, wadami, dan juga darahku, wazaujati, dan istriku. Masya Allah, bayangkan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala baru pertama melihat seorang wanita yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istrinya, langsung bisa romantis loh Pak. Langsung bisa romantis loh. Nah kita di era modern ini begitu banyak kata-kata yang kita dapatkan, rayuan maut, gombalan ini dan gombalan itu, masa tidak bisa romantis dengan istrinya? Wah, harusnya lebih romantis Pak. Kita datang pulang ke rumah, kita gombalin istri kita, kita bikin istri kita romantis romantisnya sampai tersipu malu. Loh, Adam baru diciptakan loh, Hawa juga baru diciptakan, baru bertemu langsung mengatakan hal seromantis ilmu. Lahmi, dagingku, wadami, dan juga darahku, wazaujati, dan kau adalah istriku. Masya Allah. Ini dalam riwayat disebutkan seperti itu. Uskun anta wazaujuka jannah. Masuklah kamu wahai Adam dan juga istrimu ke dalam surga. Wa kula minha ragadan, dan masuklah kamu ke dalam surga serta makanlah di dalamnya apa yang kamu mau, terserah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, apapun yang kamu mau. Wala taqraba hadhihi syajarah, mana sih ayatnya ini? Astagfirullah. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Akan tetapi dari sekian banyak hal yang aku halalkan kepadamu wahai Adam, ada satu pohon yang aku haramkan padamu untuk engkau mendekatinya. Yang pohon ini selama ini kita ketahui namanya adalah buahnya buah khuldi, syajaratul khuldi. Padahal penamaan buah khuldi itu penamaan dari iblis yang merayu Adam alaihissalatu wassalam, wahai Adam makan ini, buah ini adalah buah keabadian. Engkau sengaja tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buah ini, bahkan kamu dilarang untuk memakan buah ini karena supaya kamu tidak kekal abadi di surga. Maka makanlah buah ini, yaitu buah khuldi, kata iblis. Digoda Adam, tidak mempan. Laki-laki kuat loh Pak, laki-laki itu kuat, perisainya tebel laki-laki itu. Goda Adam tidak mempan, digodalah makhluk yang paling lemah, yaitu istrinya Hawa. Masya Allah, wanita itu lemah. Jenengan bawa istri jenengan ke pasar, mohon maaf,
Jenengan bawa istri jenengan ke pasar, lo ngasih satu barang lo pengen, lihat satu barang lo pengen, lihat blender pengen, lihat magic jar pengen, lihat ini lihat itu, apalagi sekarang di aplikasi HP ini ada namanya Shopee. Yo kalau nggak kita pantau semua masuk ke keranjang itu. Kalau nggak kita pantau itu semua masuk keranjang. Kenapa? Lemah. Wanita itulah lemah. Makanya ketika iblis laknatullahi alaih menggoda Adam tidak mampu, sekali, dua kali, tiga kali tidak mampu digoda itu, maka jalan keluarnya bagi iblis adalah menggoda istrinya yaitu Hawa. Digoda Hawa, dan di dalam riwayat banyak disebutkan terutama di dalam Israiliyat bagaimana cara iblis laknatullah menggoda Adam dan istrinya. Kemarin sempat saya sebutkan salah satu yang disebutkan di dalam Israiliyat adalah dengan cara memasuki seekor ular, masuk di dalam ular kemudian keluar dari mulutnya ular tersebut. Kenapa? Karena iblis laknatullah dilarang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Menurut penjelasan para mufassir, dilarang masuk ke dalam surga adalah masuk secara apa itu? Ikram. Ikram itu terhormat. Masuk ke dalam surga, dilarang masuk ke dalam surga secara terhormat. Adapun masuk ke dalam surga secara sembunyi-sembunyi, masuk ke dalam surga untuk mencuri berita atau apapun itu, dahulu masih belum diperketat sampai diutusnya dan dilahirkannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu berita-berita langit tidak bocor ke tangan para syaitan. Sudah mulai canggih. Sudah mulai canggih. Kita bayangkan sekarang gini, Pak. Kalau ada orang yang mempertanyakan bagaimana makan di dalam surga, sekenyang apapun kita, kemudian makan apapun yang kita ingin, kok ndak BAB, kok ndak kencing, kok justru jadi keringat. Ada yang mempertanyakan seperti itu. Ada yang bertanyakan seperti itu. Maka kita wakilnya di dalam dunia ini, dulu siapa sih ada yang nyangka orang kemana-mana ngomong sendirian, ngobrol, padahal lawan bicaranya di Kalimantan misalkan. Kan nggak ada yang mengira dulu. Zaman dulu seperti ini nggak ada yang mengira. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, yang tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita meragukan berita yang datang dari Al-Quran maupun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke tadi, iblis laknatullah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surga adalah masuk secara terhormat. Adapun masuk secara sembunyi-sembunyi dan masuk untuk mencuri berita dan lain sebagainya, maka belum diperketat sebagaimana ketika lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut para ulama yang lain, bahwasanya surga yang ditempati Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah surga yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam tempatnya di mana dan bagaimana bentuknya, dan masih adakah atau sudah tidak ada, wallahu a'lam. Yang jelas para ulama menyebutkan beberapa perbedaan pendapat, yang salah satunya menyebutkan bahwasanya surga yang dahulu ditempati Nabi Adam alaihissalatu wassalam tidak seperti surga yang nantinya akan dimasuki oleh kita para kaum muslimin. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya surga yang ditempati Nabi Adam ya surga yang nanti akan kita tinggali. Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Adapun pohon ini ada yang mengatakan pohon anggur, ada yang mengatakan pohon apel, ada yang mengatakan pohon ini dan pohon itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merinci pohon apakah ini. Baik di dalam Al-Qur'an maupun kitab-kitab sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak merinci pohon ini. Akan tetapi di dalam Israiliyat banyak sekali. Dan Israiliyat itu seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika ada Israiliyat yang kita dengar, jangan kita percaya dan juga jangan kita dustai. Kenapa? Karena 50-50, 50% 50%. Bisa jadi benar, bisa jadi salah.
Maka syajarah di sini adalah ilmu yang kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ilmu yang ketika kita mengetahuinya itu tidak bermanfaat bagi kita. Dan ketika kita tidak mengetahuinya pun juga tidak menjadi madarat bagi kita. Dan kita umat yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah umat yang lebih mengedepankan apa yang lebih menjadi maslahat bagi diri kita, yang lebih banyak fadilahnya bagi diri kita. Misalkan ketika kita menghadapi suatu pilihan, dua pilihan, maka kita lihat dua pilihan ini, mana yang maslahatnya lebih besar bagi diri kita, yaitu yang kita ambil. Ketika pahalanya yang lebih besar, yaitu yang kita ambil. Dan ketika madorotnya justru lebih banyak dan lebih besar, maka itu kita tinggalkan. Inilah umat muslim, umat yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang memandang sesuatu hal itu bukan kok mubah boleh atau tidak, tapi mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Tidak masalah kita melakukan hiburan-hiburan, itu hal yang mubah. Tidak masalah kita futsal, tidak masalah kita hiburan-hiburan yang lain. Akan tetapi ingat, ketika kita melakukan hiburan tersebut dan di samping itu ada hal yang lebih berfaedah, ada hal yang lebih maslahatnya lebih banyak bagi diri kita, maka bagi diri kita yang selaku umat yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan umat yang mengharap surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memilih hal yang lebih berfaedah tersebut. Maka di sini ilmu ini mengetahui, wah ini pohon apa, apel kah, pelem, kedondong, boy, itu tidak terlalu maslahat bagi kita. Kita mengetahuinya tidak ada manfaat bagi kita. Kita tidak mengetahuinya juga pun tidak memberikan madarat. Maka cukup kita beriman bahwasanya ada satu pohon yang Nabi Adam alaihissalam dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon tersebut. Kita lanjut ayatnya, fa'azallahuma syaitanu anha. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon tersebut, saat itulah syaitan mulai beroperasi. Syaitan mulai melakukan aktivitasnya, yaitu menggoda manusia yang pertama kali diciptakan. Digoda, Nabi Adam digoda, tidak mampu, kemudian istrinya digoda, fa'azallahuma syaitanu anha. Saat itulah iblis laknatullahi alaih waktu itu berhasil untuk menggoda mereka berdua supaya mendekati apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah. Kaidah ini disebutkan oleh teman saya dari Yaman. Namanya Rabi' dan Jihad. Rabi' dan Jihad ini salah satu anak dari Syekh Rashid Ibrahim, salah satu ulama terkemuka di Yaman. Teman saya mengatakan seperti ini, di Yaman itu mirip seperti Indonesia katanya. Miripnya apa? Ketika dilarang sesuatu pasti banyak yang mendekati. Pasti banyak yang mendekati. Coba jenengan misalkan taruh di sini, dilarang melihat kota ini, banyak yang lihat. Banyak yang, kenapa? Semakin dilarang maka semakin membuat penasaran. Wah, itu sifat manusia seperti itu. Sifat manusia itu seperti itu, fitrah. Dimainkan oleh iblis. Mulai dari aktivitas iblis itu menggoda Hawa. Kemudian Hawa karena istri itu lemah, wanita itu lemah, datang ke Adam. Ayo Thomas, mangan nih mas, katanya ini bisa membuat kita kekal abadi di surga. Allah Subhanahu wa taala melarang kita itu karena memang Allah tidak ingin kita kekal abadi di surga. Merayu suaminya, akhirnya suami laki-laki di hadapan wanita lemah. Sedang merengek sedikit, nangis sedikit, langsung yo, kan gitu. Merengek sedikit, nangis sedikit, langsung ya, langsung dituruti apa kemauannya. Akhirnya mendekati pohon tersebut, tidak cukup mendekati, dipetiklah buah tersebut dan dimakan oleh Adam dan Hawa. Dan riwayat disebutkan, para ulama tafsir juga menyebutkan, salah satunya Ibnu Katsir rahimahullah taala, Adam dan Hawa tinggal di dalam surga hanya sekitar waktu sholat asar sampai hendak masuk waktu maghrib. Sebentar, tidak lama kok, tidak lama. Tapi ingat, satu harinya surga seperti 1000 tahunnya dunia. Satu tahunnya surga seperti satu harinya surga seperti 1000 tahunnya dunia. Ka'alfi sana, seperti 1000 tahun.
Maka kalau kita kalkulasikan habis asar sampai menjelang maghrib ghurubus syamsi itu berarti 300 tahun ya, sepertiga hari ya, 300-an tahun. Tapi udah lama lah itu Pak. Udah lama itu. Seperti itu. Jadi Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya disebutkan ulama tafsir hanya sekitar habis asar sampai menjelang maghrib. Setelah itu digoda syaitan dan dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan dari surga, tempatnya bagaimana? Dipisah-pisah Pak, Masya Allah. Kita tentu sudah tahu bahwa Adam dan Hawa diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, itu dipisah. Jaraknya Masya Allah jauh. Bayangkan, dunia waktu itu mungkin cuman ada ayam, mungkin cuman ada dinosaurus kalau kita pelajari ya. Ada dinosaurus yang ukurannya gede-gede itu. Sendirian. Sendirian Pak, Masya Allah. Sendirian, terpisah antara Adam dan Hawa, terpisah. Jaraknya luar biasa. Kalau di sini mana ya? Ada yang mengatakan Hawa diturunkan di India. Ada yang mengatakan Adam alaihissalatu wassalam diturunkan di tempat ini. Jaraknya jauh sekali. Saking jauhnya beribu-ribu tahun baru ketemu. Loh, nggak ada GPS loh Pak dulu Pak. Nggak ada GPS loh. Jalan raya belum ada loh Pak. Mungkin masih hutan semua. Mungkin masih hutan semua. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena takdir Allah Subhanahu wa taala dari awal yang sudah menyebutkan bahwasanya nanti ada makhluk yang akan silih berganti menjadi pemimpin di dunia ini, yang mengatur dunia ini, maka saat itulah takdir Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Bertemulah Nabi Adam dan juga Hawa. Dan beranak pinak sampai di sedayu ya. Sampai di sedayu ini. Jadi kita ya, mungkin ada yang pesek, ada yang bangir kulitnya, ada yang coklat, ada yang putih. Itu dari Adam dan Hawa, bapak dan juga ibu kita. Fazallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Kemudian dikeluarkanlah Adam dan juga Hawa dari surga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami katakan kepada kalian, Adam dan Hawa dan juga iblis laknatullahi alaih, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kalian dan jadilah kalian beberapa di antara kalian itu menjadi musuh. Maksudnya beberapa kali di antara kalian itu siapa? Antara manusia dan juga keturunannya iblis, yaitu jin. Jadi tidak semua jin itu menjadi musuh kita, karena ada jin yang masuk ke dalam Islam. Dan jin yang masuk ke dalam Islam ya golongannya muslim, golongannya ya mukmin. Sedangkan jin yang ganggu, jin yang berdusta, jin yang kemudian hanya menuruti perintahnya iblis, maka masuk ke dalam golongan jin-jin yang memiliki sifat setan. Ada satu cerita. Jam berapa ini? Udah habis Pak. Ada satu cerita. Dan saya harap bapak dan ibu-ibu semua hati-hati dengan satu kitab yang akan saya sebutkan ini. Hati-hati dengan satu kitab yang akan saya sebutkan ini. Kisah ini dari mertua saya. Mertua saya seorang peruqyah kebetulan. Suatu ketika datang ke toko material. Di toko material tersebut ada seorang kiai. Saya tidak sebutkan dari golongan apa ataupun dari jamaah apa. Seorang kiai ini tiba-tiba bergetar tangannya. Ketika mertua saya datang, tangannya langsung bergetar. Ditanya oleh mertua saya, kenapa Pak? Nggak tahu, tiba-tiba bergetar tangan saya. Setelah itu diajak ketemuan oleh mertua saya, diruqyah. Langsung diruqyah waktu itu. Dan disebutkan jin yang ada di dalam tubuh kiai tersebut, kiai Pak ini, tubuh kiai tersebut mengatakan, saya adalah jin yang diutus oleh pimpinan saya yaitu iblis untuk menjerumuskan, menyesatkan orang ini dan pengikut-pengikutnya dari satu kitab yang dinamakan Syamsul Ma'arif. Kitab Syamsul Ma'arif adalah kitab induk yang kita cari di Google pasti ada. Kitab Syamsul Ma'arif itu kitabnya para dukun terdahulu di Mesir sana.
Kitabnya para dukun terdahulu di Mesir sana. Masuk ke dalam Indonesia pertama kali masih dianggap kitab dukun. Baru setelah itu ada satu tokoh yang dinamakan Gus Dur menganggap kitab tersebut adalah kitab hikmah. Saya nggak mengarang, di Google ada dan disebutkan dengan gamblang bahwasanya Gus Dur mengatakan kitab tersebut adalah kitab hikmah, yang mana kitab itu sebelumnya adalah kitab dukun, dianggap kitab dukun. Nah, kitab Syamsul Ma'arif ini adalah kitab induk yang dipakai oleh saudara-saudara kita, sebagiannya yang ada di Nahdliyin. Yang di dalam kitab Syamsul Ma'arif tersebut wiritannya luar biasa. Ada yang mungkin 1000 kali, ada yang mungkin 100.000 kali, dengan wirid yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Mungkin ada beberapa yang sahih, mungkin ya, ada beberapa yang sahih. Tapi banyak sekali zikir-zikir yang aneh di dalam kitab tersebut. Dan kitab tersebut memang dijadikan oleh iblis laknatullahi alaih sebagai senjata untuk menyesatkan manusia. Nah, ini harus kita hati-hati dengan kitab tersebut, kitab Syamsul Ma'arif. Saya tidak melarang ataupun tidak menghimbau untuk berkumpul dengan saudara-saudara kita di Nenda. Kita kumpul saja bersama mereka. Kita ikut ke kajian mereka, tidak masalah, tidak ada masalah kok. Tidak dosa kita ikut kajian mereka. Kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita di golongan apapun, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun, kata Rasulullah. Orang yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya sama sekali dari agama ini, maka tertolak. Yang namanya tertolak itu tidak diterima, bahkan mungkin masuk ke dalam dosa karena mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada. Maka hati-hati dengan kitab tersebut, yaitu kitab Syamsul Ma'arif. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan untukmu di dunia ini sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang waktunya 20 tahun, ada yang waktunya 40 tahun, mungkin waktunya ada yang sampai 125 tahun mungkin. Tapi itu untuk umat Nabi kita Muhammad SAW bonusnya sudah banyak. Sekarang rata-rata 65 tahun. Ada yang sudah 50 tahun, Bu. Mbah, ada yang sudah 50 tahun, Mbah? Ada ya, Mbah? 50 tahun sudah ada. Wah, ada yang lebih, Masya Allah. Ya, dikalkulasikan rata-rata 60 tahun, rata-rata 65 tahun, tapi tidak ada yang tahu umur itu kapan selesainya. Bisa jadi saya duluan, bisa jadi jenengan yang lebih duluan, tidak ada yang tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dan memberikan kita petuah bahwasanya ada satu amalan yang ketika kita amalkan nanti di dalam ayat ke-38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat. Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam mendapatkan satu kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, diajarkan doa, lantas doa tersebut diucapkan, fataba alaih, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwat tawwabur rahim. Kalimatnya adalah Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah selesai ya. Kita lanjut ayat yang ini. Qul nahbitu minha jami'an. Turunlah kamu ke dunia semuanya, yaitu Adam, Hawa dan keturunannya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka ketika datang kepada kalian tuh hudan, petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka ketika dia memegang teguh petunjuk dariku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka dia tidak pernah sedih dan dia juga tidak pernah takut. Tentang apa? Tentang hal yang akan datang maupun hal yang sudah dia tinggalkan. Dan ini kunci dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu mengikuti petunjuk tersebut, yaitu apa yang datang dari firman Allah dan apa yang datang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa tenang hidup di dunia ini dan bisa tenang ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari ayat 30 sampai ayat 38 ini. Setelah ini dilanjutkan azan, kemudian tanya jawab ya Pak ya. Sebelum masuk sesi tanya jawab, azan dulu. Setelah azan langsung masuk sesi tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Langsung saja bagi bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya yang berkenaan dengan ayat yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adam tadi, yang belum paham monggo ditanyakan dari ayat 35 sampai ayat 39. Monggo. Ya, Pak Budi, monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apakah
di surga itu masih ada buah yang dikatakan oleh iblis, yaitu buah khuldi itu. Karena ini juga khawatir, jangan-jangan nanti ketika kita sudah di surga kita terjebak dengan buah itu lagi. Masalahnya kita nggak ngerti ini yang mana pohonnya gitu loh. Ataukah sudah mati pohon itu. Terima kasih. Atau udah dicangkok ya pohonnya. Saya, Masya Allah. Sebelum saya jawab pertanyaan, ada satu hadis Nabi SAW yang menyebutkan, man qala mislama qala al-muadzin, barang siapa yang mengatakan, atau terjemahan mudahnya yang menjawab azan, kemudian di akhir azannya dia mengucapkan doa sebagaimana yang kita ketahui, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sampai akhir, maka kata Rasulullah SAW, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka surga halal, sudah halal baginya syafaatku nanti di hari kiamat. Ini di dalam kitab Sahih Bukhari. Adapun pertanyaan, Ustaz, apakah pohon yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ini itu masih ada nanti? Waduh, pertanyaannya lumayan sulit nih. Kenapa? Saya tidak tahu hal-hal yang gaib dan tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Apakah pohon tersebut masih ada ataupun tidak? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan di dalam ayat-ayatnya, nanti orang yang sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, baik masuk langsung tanpa hisab maupun masuk dengan jalur jalur khusus, boten jalur khusus, malah jalur boten khusus nih, karena mampir dulu ke neraka. Maka orang yang sudah masuk ke dalam surga kekal abadi di dalamnya. Jadi kalau kita bisa menangkap dari firman Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya, artinya apa? Ya kita kekal abadi di dalamnya. Tidak ada syariat apapun, tidak ada perintah ataupun larangan apapun di dalamnya. Kita mau berbuat seenaknya kita terserah. Kita mau berbuat makan apa yang dilarang selama di dunia, monggo terserah. Yang jelas ketika kita sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kita kekal abadi di dalamnya. Walaupun untuk masalah neraka, kekal ataupun tidaknya neraka, baik bagi orang kafir maupun orang munafik, maka ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya neraka itu tidak kekal bagi orang-orang kafir. Salah satunya disebutkan di dalam kitab Ibnul Qayyim, Haddul Arwah ila Biladil Afrah. Salah satunya dalam kitab tersebut ada penjelasannya, sedikit tapi mungkin itu Pak ya. Karena waktu itu kan Nabi Adam kan juga bebas, Ustaz. Apa saja monggo, istilahkan opo ketika apa saja monggo, ya kan, mungkin minuman keras juga monggo, ya, atau hal-hal yang dilarang babi monggo. Yang penting cuma satu itu tok kan yang dilarang. Atau mungkin masih ada tetapi sudah menjadi jejak peninggalan atau menjadi museum. Nah ini loh, kalau sudah di surga besok, ini loh dulu pohon yang dilarang, ada jadi museum sebagai pengingat. Ya, tapi kalau dikatakan Adam alaihissalatu wassalam terserah mau makan apa saja di surga, itu juga kurang tepat. Kenapa? Karena memang ada pengecualian dari Allah, yaitu satu pohon ini. Makanya ada beberapa ulama itu yang membedakan antara surganya Nabi Adam dan surganya kita nanti. Bedanya apa? Loh, surganya Nabi Adam tuh ada larangan loh di dalamnya. Sedangkan surganya kita nanti tidak ada larangan. Artinya apa? Ya artinya beda. Bebas. Makanya ada pendapat yang mengatakan surganya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ya Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang di ayat ini tadi wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bi ittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum fataba alaikum faqtulu anfusakum. Nah, ini seterusnya itu tadi waktu di saat Nabi Musa itu kalau umatnya itu ingin bertobat berarti disuruh bunuh diri gitu. Bukan bunuh diri. Gimana? Jadi
nuzul asbabun nuzul di dalam ayat tersebut adalah ketika itu kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ditinggalkan selama berapa hari? 40 hari oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ditinggalkan selama 40 hari, datang Samiri, yaitu yang beberapa berpendapat adalah Dajjal, itu calon Dajjal. Datang Samiri menggoda, ini nabimu ini sudah pergi, tidak tahu kemana, tidak bakal kembali, sudah kita bikin sapi emas. Dibikinlah sapi emas, kemudian disembah oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam balik, datang membawa lauhah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat umatnya kayak gitu, dibanting lauhanya. Marah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dibanting. Setelah itu saking marahnya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka beberapanya ada yang mau bertobat, diturunkanlah surat ayat-ayat tersebut. Untuk kalau mau bertobat, caranya dengan saling membunuh. Jadi misalkan ada 10 orang nih mau bertobat, maka harus saling membunuh. Semuanya saling membunuh. Ketika sisa 1 orang kok masih hidup, yang 1 orang sisanya ini membunuh dirinya sendiri. Itu cara tobatnya mereka, khususnya di dalam kejadian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada kaidah tafsir mengatakan syara'u man qablana syara'un lana ma lam yukhalif syar'ana. Syariat sebelum kita itu syariat juga bagi kita, selagi syariat tersebut tidak menyelisihi syariat kita. Jadi kalau dahulu ada syariat tertentu dan tidak menyelisih syariat kita, maka boleh kita lakukan. Tapi ketika kita mendapatkan suatu syariat dari umat terdahulu dan itu menyelisih syariat kita, maka jangan dilakukan. Kenapa? Karena sudah terhapus perintahnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita membahas dari ayat 35 sampai ayat 39, 4 ayat yang disampaikan oleh Ustadz Adam. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita. Dan sebelumnya